Tidak tahu mengapa para pria ini loncat dari kereta api. Ambil segenggam salju dan masukkan ke dalam mulut. Yang aneh adalah ketika mereka dimarahin oleh tentara dan diserang oleh anjing memburu. Orang-orang itu masih menentang segalanya. Karena mereka sangat haus. Pada Perang Dunia II, 1945, pasukan Jerman ditawan di Uni Soviet. Mereka akan diantar ke Siberia untuk pendidikan ulang. Lebih dari 1000 km jauhnya. Jalan sangat jauh. Orang mati kedinginan, ada juga orang mati kelaparan. Bahkan ada yang jatuh ke danau es. Tapi tidak ada yang berani lawan. Selama perjalanan panjang dan lama itu, sebagian masih hidup sampai ke penjara. Benar-benar berbeda dari imajinasi. Penjara ini tidak ada tembok. Di sini hanya ada salju. Jika tidak punya makanan, melarikan diri berarti bunuh diri. Suhu rendah di bawah 40 derajat. Seorang tawanan perang karena menyembunyikan surat dari ibunya, dipaksa untuk membuka semua pakaian. Jason ingin melepas baju untuk dipakai rekan tim. Tapi dihentikan oleh penjaga. Dia tidak mengatakan apa. Tapi mata yang sangat agresif. Selama 3 tahun, mereka bekerja siang malam. Tentara Jerman pemberani di medan perang. Sekarang berubah menjadi kerangka bisa gerak. Tapi Jason kemauan yang kuat selalu. Karena saudara jauh dari situ 14.000 km. Sedang menunggu dia pulang. Jadi dia membuat rencana untuk kabur. Belum sempat senang 1 menit. Dia sudah ditemukan oleh penjaga. Dia dikurung di penjara terbuka. Dinginnya hujan membuatnya menggigil. Sipir membebaskan Jason. Hanya mengatakan 1 kalimat. Yang lain sedang menunggu Anda. Balik ke ruang penjara. Rekan sedang pegang senjata menunggu dia. Karena Jason mau kabur. Yang lain harus bertahan hidup, tidak boleh makan selama 5 hari. Ketika dipukul, Jason terluka parah dan dibawa ke rumah sakit. Anda harus bantu saya. Saya ingin menulis surat buat orang di rumah. Tapi dokter bilang tidak bisa kirim suratnya. Sebenarnya dokter juga adalah tawanan. Sering berpikir untuk rencana kabur dari tempat ini. Tapi 1 tahun yang lalu dia tahu jika dia punya penyakit kanker. Jadi kali ini, dia ingin membantu Jason. Dia ambil yang dia sudah siap dari sebelumnya. Pakaian, makanan. 1 pistol dengan peluru. Jason bawa harapan dari dokter. Kabur dari neraka ini. Di hari berikutnya, sipir datang dan menemukan. Dia marah bergegas ke tempat dokter. Ternyata dokter sudah bunuh diri. Dia memaksa tahanan lain. Tapi mereka sudah berjanji walaupun dibunuh juga tidak akan mengecewakan rekan satu tim. 10 hari lebih melalui. Jason tidak tahu berapa jauh yang dia sudah jalan. Makanan punya dia sudah habis semua. Salju di mana-mana. Dia tidak menemukan harapan untuk bertahan hidup. Akhirnya karena sudah lemah Jason pingsan. Ketika dia bangun kembali, dia melihat seekor anjing laut tidak jauh dari sana. Jason menggunakan pisau untuk membuka perutnya. Masuki kaki yang sedang kedinginan ke dalam perut anjing laut. Lalu menggunakan api untuk membakar anjing laut. Pakai kain untuk menutupi luka yang sudah membeku. Minta maaf. Saya harus menggunakan lemak Anda. Saya harus pulang ke rumah. Iya betul, Jason ingin pulang. Tapi jalan sangat jauh. Hampir 14.000 km. Walaupun makanan sudah ada. Tapi yang lebih serem adalah di daerah sini tidak ada manusia. Ketika berangkat lagi, Jason harus ambil kompas untuk menentukan arah. Untuk mencegah diri memancarkan halusinasi. Dia terus bergumam. Hari itu, Jason tiba-tiba berhenti. Di depan dia muncul 1 pohon kecil. Tidak mau percaya. Langsung lari ke depan untuk pastiin. Ia tidak salah, itu adalah pohon asli. Dia bersemangat memeluk nyawa kecil ini. Ini mengatakan bahwa dia akan cepat keluar dari kutub utara. Tidak lama kemudian, Jason sudah masuk ke dalam hutan yang ada banyak pohon. Tapi sekarang ada badai salju. Berangin ribut. Membuat pohon tumbang di Jason. Untungnya ada 2 orang demam emas selamatkan dia. Dan biar Jason menemani mereka. Musim dingin pergi, musim semi datang. Ini adalah tahun yang kedua sejak dia kabur dari penjara.
Henry omong sama dia. Jason tidak jauh dari rumah. Hanya 10.000 kilometer lagi saja. Mereka membuat satu kapal dengan kayu untuk lewat sungai. Tapi sampai ke air mengalir deras. Henry jatuh ke dalam air. Karena sangat bahaya teman tidak mau selamatkannya. Tapi Jason meloncat ke bawah. Selamatkan Henry. Teman sendirian ingin ambil semua emas kuning. Ketika Henry balik menemukan. Dengan cepat menembak membunuh temannya. Mulai sejak itu, Henry menjalani kehidupan yang tidak aman. Hanya emas yang membuat dia merasa aman. Ketika Jason tidak hati-hati, Henry serang Jason mendorong dia ke bawah tebing gunung. Ketika Jason bangun, sekelompok anjing liar sudah targetkan dia. Jason dengan cepat naik ke atas pohon kering. Di saat bahaya, suara pistol sudah selamatkan Jason. Yang bantu dia adalah masyarakat suku setempat. Mereka bawa Jason ke rumah. Dan biarkan wanita yang cantik dari suku melakukan rahasia leluhur untuk selamatkannya. Tapi berita Jason dicari sudah sampai tempat ini. Dia harus dengan cepat lari dari tempat ini. Sebelum pergi, kepala suku berikan padanya sepasang anjing memburu. Dan kasih tahu bahwa mereka sudah selamatkan Jason di saat bahaya. 1 tahun kemudian, Jason tidak sengaja masuk ke pabrik kayu. You say that money can't buy happiness, Habibi, come to Free Fire. Tapi dia tidak mau masalah ini jadi besar. Pertama, orang itu atur Jason naik kereta pergi dari sini. Lalu baru saja mencela tindakan dia. Di kereta Jason baru bisa senyum. Tapi dia tidak tahu bahaya sedang menunggu dia di depan. Ketika dia turun dari kereta dia baru sadar. Di sana banyak prajurit sedang umpetin untuk menangkap dia. Dia pelan-pelan turun. Tapi masih ditangkap oleh sipir. Di saat itu, anjing bergegas ke arah dia. Menggunakan nyawa untuk panjangkan waktu untuk Jason bisa melarikan diri. Dia meloncat ke jembatan. Lalu menoleh. Meloncat ke satu kereta yang lain, berhasil lolos. Melihat roti yang wangi di pinggir jalan. Jason sangat ingin menggigit sekali. Tapi dia adalah tahanan yang kabur, 1 koin juga tidak punya. Hanya bisa terus berjalan kaki. 2 wanita cantik melihat dia. Jadi ambil dikit roti. Suruh anak kecil ini mengikuti dia. Tidakan punya Jason. Sudah menarik perhatikan 1 orang Yahudi. Lalu Jason ke gereja. Orang Yahudi itu juga ikuti dia. Meskipun tahu Jason adalah tahanan yang kabur. Tapi orang Yahudi tidak melaporkannya. Dibaliknya bawa Jason ke rumah. Kenapa Anda bantu saya? Anda ingin tahu kenapa orang Yahudi bantu orang Jerman? Walaupun orang Jerman membunuh saudara-saudara saya. Bahkan kebanyakan dari kami tidak tahu apa-apa. Jelas pasti Anda tidak tahu. Anda hanya ikuti perintah saja. Orang Yahudi bilang dia harus keluar sebentar. Suruh Jason menunggu. Ternyata orang Yahudi membantu dia membuat 1 paspor palsu. Jika ingin lewat pembatasan harus punya ini. Tidak lama kemudian, Jason sampai ke pembatasan negara. Dia ragu berikan paspor kepada orang. Prajurit membawa paspor punya dia pergi. Sepertinya curiga identitas punya Jason. 2 prajurit pegang pistol di belakang Jason. Bersiap-siap untuk bertindak. Jason sangat khawatir. Untungnya setelah diperiksa, dia dibolehin untuk lewat pembatasannya. Adegan melihat pintu itu. Dia menahan emosi, dalam hati sangat senang. Melalui jembatan ini sudah aman. Tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang di depan muka dia. Jason berhenti. Orang yang muncul di depan dia adalah kepala sipir. Dia panik melihat di sekelilingnya. Kali ini sudah tidak ada jalan lagi. Jason berpegangan tangan dengan erat. Jalan dengan jarak jauh 14.000 km. Sudah tidak ada artir lagi. Tapi di saat itu, kepala sipir tiba-tiba kasih jalan. Jason tidak percaya dengan mata sendiri. Tapi dia masih mau lewat. Ketika lewat kepala sipir hanya mengatakan, kemenangan adalah milikku. Meskipun dia tersentuh oleh semangat pantang menyerah Jason. Memilih untuk lepaskan Jason. Tapi sebagai orang jenderal, dia adalah pemenang pada akhirnya. Jason tidak peduli siapa menang. Sekarang hanya ingin kembali ke rumah. Berapa hari kemudian,
Ketika anak dan istri sedang di gereja, tiba-tiba anak merasakan sesuatu. Dia menoleh, melihat ke belakang. Anak dan sang ayah saling berpelukan. Perjalanan panjang dengan darah dan air mata. Depan keluarga dia. Semua berharga. Film berakhir di sini. Aku adalah King Media. Terima kasih dan sampai jumpa.